Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kita ucap pada Allah, karena atas rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di Fawas Channel. Serta selawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia sekali rasanya berjumpa lagi dengan saudaraku sekalian. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Dan juga harapan saya, semoga saudaraku selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sholat jadi salah satu kewajiban umat Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Al-Quran menyebutkan sholat dengan lafaz yang berbeda-beda, bentuk yang bermacam-macam, dan susunan kalimat yang beraneka ragam. Sholat menurut bahasa disebut dengan ar-zikir, yang artinya mengingat. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 631 dan Ad-Darimi nomor 1288. Dan ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita harus mengikuti tata cara ibadah Rasulullah pada semua bentuk-bentuk ibadahnya. Yaitu, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dan juga, sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Serta, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Salat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah salat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam salat itu ada zikir serta doa yang dipanjatkan ketika menghadap Allah. Dengan salat kita dapat meraih banyak keuntungan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satunya yakni dipermudahnya jalan keluar dari masalah dan diberikan ketenangan batin dan pikiran. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Rasulullah pun menjadikan sholat sebagai waktu-waktu istirahat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hashim rahimahullah. Ia berkata, "Aku pergi bersama ayahku ke Syir perang Ansyar untuk mengunjunginya. Lalu tiba waktu sholat. Lalu ia berbicara kepada sebagian keluarganya, 'Wahai Jariyah, bawalah air wudhu karena aku akan sholat sambil beristirahat.' Ia, Abu Hashim berkata, 'Kami mengingkari hal itu kepadanya.' Lalu ia berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Hadis riwayat Abu Dawud 4986. Para ulama membagi syarat sholat menjadi dua macam. Pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat syah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat syah adalah syarat yang dijadikan sholat seseorang diterima secara syara
di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Ada beberapa keutamaan sholat. Yang pertama yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang mana berbunyi di dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua yaitu menghapus segala kesalahan dan dosa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Yang ketiga yaitu diangkat derajat di sisi Allah. Berdasarkan pesan Nabi SAW kepada Thauban selaku budak yang dibebaskan oleh beliau, yaitu hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali melainkan Allah tinggikan satu derajat untukmu dan menghapus satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Yang keempat yaitu bersama Rasulullah di surga. Berdasarkan sabda Nabi dari hadis Rabi'ah bin Khattab al-Aslam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Aku pernah menginap bersama Nabi SAW. Kemudian aku membawakan air wudhu dan kebutuhan untuknya. Ia berkata kepadaku, 'Mintalah.' Lalu aku menjawab, 'Aku ingin menemanimu di surga.' Beliau bersabda, 'Apa ya ada yang lain selain itu?' Aku pun menjawab, 'Itu yang saya inginkan.' Lalu beliau bersabda, 'Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud.' Hadis riwayat Muslim nomor 489. Salat merupakan syarat menjadi takwa. Takwa merupakan hal yang penting dalam Islam karena dapat menentukan amal atau tingkah laku manusia. Orang-orang yang betul-betul takwa tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Salah satu persyaratan orang yang betul-betul takwa diantaranya adalah mendirikan sholat. Sholat juga merupakan benteng kemaksiatan. Sholat merupakan benteng kemaksiatan yang berarti bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semakin baik mutu sholat seseorang, maka semakin efektiflah benteng kemampuan untuk memelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Sholat dapat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila dilaksanakan dengan khusyuk. Tidak akan ditemukan mereka yang melakukan sholat dengan khusyuk berbuat zina, maksiat, merampok, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang melakukan sholat tapi tetap berbuat maksiat, sholatnya pun patut dipertanyakan. Sholat mendidik perbuatan baik dan jujur. Dengan mendirikan sholat, maka banyak hal yang didapat. Sholat akan mendidik perbuatan baik apabila dilaksanakan dengan khusyuk. Semoga apa yang kali ini saya sampaikan menjadi bermanfaat dan merupakan bahan untuk muhasabah diri dan menjadi orang-orang yang bertobat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.